Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus mengikuti video-video yang aku upload. Untuk video kali ini aku bakal bahas tentang salah satu pengalaman mistis yang pernah dialami sama temen aku. Jadi dia itu seorang pendaki gunung yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan dia itu beberapa kali katanya mengalami pengalaman-pengalaman di luar nalar ketika dia mendaki gunung. Untuk cerita lebih lanjutnya, mending kita langsung tanya sama orangnya. Oke, sekarang aku udah bareng sama Tri Aureli Yuni. Jadi ini tuh teman aku yang katanya punya pengalaman-pengalaman mistis ketika dia mendaki gunung. Oke, jadi jadi waktu itu ini tepatnya yang mau diceritain tuh di gunung apa sih? Ini di Gunung Slamet. Pasti orang-orang udah nggak asing lagi namanya Gunung Slamet. Deket ya? Deket banget dari Purwokerto. Itu gunung tertinggi di Jawa Tengah kan. Pas itu sekitaran tahun 2000 berapa ya? 18-17. Pas saya masih SMK, saya naik bawa teman dari Depok. Bawa teman dari Depok, aman-aman aja kok, sampai pulang pun kita sampai pulang meski belum sampai base camp ada nyaman, pulang sampai itu nyaman, nggak ada gangguan lah. Pas tepat saya di depan itu turun, saya nggak ingat teman. Itu di mana tepatnya? Berarti kamu naiknya via apa? Via mana? Aku via Bambangan Purbalingga. Via Bambangan Purbalingga yang udah terkenal kan. Kita di situ sekitaran saya ninggalin temen itu di pos 5. Di pos 5-an itu udah lepas dari temen. Berarti tuh mau turun? Mau turun. Berarti dari naik itu nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa, alhamdulillah aman. Nah pas turun saya ninggal temen, pas mau ke pos 4, dari pos 5 mau ke pos 4. Itu namanya pos Samaratu. Kalau pendaki pasti tahu apa itu pos Samaratu. Yang katanya sih, aku pernah baca-baca di artikel gitu, katanya pos itu memang pos terkenal dengan keangkerannya sih katanya. Ya, betul. Itu sebutannya adalah pasar setannya Gunung Slamet. Berarti kamu ninggalin temen atau maksudnya kepisah atau gimana? Enggak, jadi saya tuh nggak tahu kenapa saya ngerasa jalan saya tuh udah lambat. Cuman ketika saya nengok di belakang itu udah nggak ada temen. Saya udah sendirian di situ, nggak ada. Berarti kamu kepisah? Ya, belum ada pendaki lain gitu. Benar-benar kepisah di situ sendiri. Terus pas jalan itu saya sedikit lahan banget gitu loh, kayak cuma udahlah duduk. Tapi yang anehnya tuh saya lihat teman saya di depan yang saya bawa baju, carrier, sepatu semuanya sama, gak ada yang beda. padahal posisi kamu di depan. Padahal posisi itu aku di depan. Berarti kan logikanya nggak ada orang lain gitu ya. Kalau dia langkahin pun pasti dia sapa dong kan. Habis itu saya kejar. Cuma saya tuh kayak tak manggil bang, saya manggilnya abang gitu, dia nggak dengar. Dan saya ngikutin temen itu terus loh. Yang tadi kamu Yang lihat tadi itu? lah, dia duduk di, ya saya lihat tanah lapang kayak tanah di pos Samaratu lah, gimana sih gitu kan. Duduk, saya cuma bilang gini loh, bang kok temennya mana, kan saya di depan, kok abang bisa di belakang gitu loh, di depan saya gitu kan. Saya nggak lihat abang langkahin saya, dia cuma senyum, dia cuma melihatnya tuh melirik sambil senyum, langsung tunduk lagi kayak gini Tanpa kata? pandang dia kosong. Terus itu saya tanya lagi, bang teman-teman mana, kok cuma abang gitu kan. Maaf tadi trik kecepatan. Dia cuman gini aja, diem, bener-bener diem, dia cuma gini gitu aja. Tapi waktu itu kamu nggak punya pikiran apa-apa? Nggak banyak pikiran aneh, karena Kamu berpikir bahwa itu memang teman kamu gitu? teman saya, karena dia tuh bener-bener pakaian dia tuh temen gitu loh, nggak ada aneh sama sekali, cuma dia pandangan ke saya. Nah ketika saya tuh ngerasa kayak capek banget, akhirnya saya duduk agak mata merem. Pas bangun ternyata saya ada di bibir jurang, dan kaki saya kalau saya ngelangkah itu berarti udah di jurang. Berarti yang tadi
mana sekarang, gini 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 gini. Saya tanya sekarang jam berapa, karena di jam saya itu masih siang, jam 12. Jam berapa? Jam 12? Iya, padahal saya turun jam 11. Dan itu nggak mungkin banget jam 12. Berarti kayak sejam gitu loh. Sejam itu singkat loh. Sama pendaki Iya. udah sampai kesesat itu singkat banget. Terus habis itu terus gimana? Dan ternyata di sana jam berapa? Jam 3 Sore? sore, mau jam setengah 4. Berarti itu posisi jammu tuh nyala, mati atau gimana? Saya nggak tahu. Terus habis itu Habis itu kan setelah udah komunikasi sama orang base komunikasi, camp, saya kan nggak lihat jam lagi. Ah. Saya duduk di situ, saya udah nerangin tempat di mana saya ada, titik-titik gitu kan. tapi keadaan sekitar tuh kelihatan udah sore atau masih terang atau gimana? Namanya hutan, kita tertutup sama ada hutan yang lebat gitu, jadi Oh, agak iya, iya. redup gimana gitu loh, apalagi kalau udah mau sore kan. Ah. Dan itu bener-bener dingin, dan saya di situ cuman istighfar. Saya keingat saya sholat, entah niat saya sholat minta bantuan ke Allah, berdoa gitu loh, karena tiang umat Islam adalah sholat kan. Saya sholat di situ 2 rakaat, dan di situ di kanan saya itu ada pohon besar, entah itu pohon apa nggak tahu, dan di situ ada orang duduk membelakangi bersender di pohon, tapi ininya kelihatan bahunya, dan itu pakai baju rescue. Awal mau samperin, awal saya berpikir itu manusia. Ketika saya udah 5 langkah 10 langkah saya baru sadar, tim rescue ketika mencari seseorang itu nggak mungkin sendiri, Dan dia sendiri. dan dia sendiri, dan nggak mungkin dalam satu pohon menutupi semua tim rescue kan, yang kelihatan cuma dia. Tim rescue minimal itu dalam satu kelompok itu 3-4, dan dia sendiri. Dan saya mundur lagi ke tempat titik saya berada, benar-benar berada. Saya cuman benar-benar di situ berdoa, saya Bismillah ya Allah. Intinya saya tuh minta benar-benar kayak minta bantuan gitu loh, Mbak. Mau gimana lagi gitu. Cuma rasa kayak emang di sekeliling saya tuh kayak ada yang ngawasinnya tuh bukan kayak gimana sih kalau orang diliatin dari entah itu dari mana, diawasin pasti kerasa kan. Terus habis itu Kenapa saya berpikir kalau saya mungkin di situ akan terakhir? Saya nggak bawa bekal makanan yang banyak, saya cuma bawa coklat sama 1 kue, dan itu air minum yang 600 ml itu udah habis. Dan di situ aku nggak punya bekal lagi. oh my god. Sampai di situ saya cuma pikir, ya Allah, jika emang saya udah takdir saya meninggal di sini, saya cuma minta tolong temukan raga saya ke orang tua saya, biar mereka nggak cuma nama gitu loh. Iya, menemukan raganya ya. Iya, menemukan raganya. Kalaupun saya selamat, tolong segera pertemukan, karena nggak mungkin bisa bertahan lebih lama tanpa minum dan tanpa makanan. Dan di situ saya nggak tahu apakah di dasar jurang ada sungai mengalir atau enggak, dan saya nggak berani turun ke jurang. Berarti kamu tetap stay di satu Saya titik tetap itu. stay di titik situ, dan saya kasih pohon itu apa sih, bukan tali rapi, tali yang di tenda itu, yang kayak tali sepatu. Kayak Itu saya ikat di situ. Ya nanti kalau saya pergi kemana ada yang nentuin di situ. Nanti saya balik lagi ke situ. Gak beberapa lama saya cuma bilang Bismillah ya Allah, saya muratalan. Saya dengar azan, dan itu bukan azan maghrib, bukan azan asar, dan itu ternyata azan tim rescue yang mencari saya. Dan mereka ada di bukit atas saya tepat. Tapi dari tadi kamu nggak lihat? Enggak. Jadi mereka di situ, di titik yang udah saya tandai sama mereka di situ. Dari tadi? Dari tadi mereka nyari terus, tapi nggak ada. Jadi saya tuh kayak dihalang-halangi supaya nggak ketemu mereka nggak ketemu saya gitu loh. Dan ketika saya udah lihat mereka udah pupus mau naik, karena mereka pikir udah nggak ada di lingkungan situ, dan mereka mau nyusurin yang lain gitu loh. Dan ketika saya lihat, saya cuma teriak, bang di sini, saya cuma bilang gitu. Akhirnya kalian ketemu. Dia cuma lihat, satu orang itu lihat, dia cuma bilang korban gitu. Saya udah lemes duduk di situ, karena saya udah bener-bener nyerah.
Iya sih, sendirian ya kan? di tengah hutan. Di tengah gila. hutan, mau maghrib, cewek, iya. ya kan? Kayaknya mereka turun, mereka cuma bilang, kamu kapan di sini? Gitu. Saya cuma bilang, saya dari tadi di sini. Mereka bilang, kita di sini udah berapa menit? Udah berapa? 30 menit mereka mencari itu semua. Dan itu nggak ada saya. Makanya mereka tuh langsung azan di situ karena mereka yakin titik itu titik yang saya tunjuk gitu. Lewat HT tadi. Iya, mereka yakin dan yakin. Akhirnya saya udah lemes, nggak tahu saya udah nggak sadar diri. Akhirnya saya sadar itu di puskesmas dan saya udah dibantu oksigen. Dan ada salah satu kakek, entah itu sesepuh situ atau entah itu orang yang dipercaya, dia ngasih minum, dia cuma bilang gini, doa sholatnya membantumu untuk keluar, dalam bahasa Jawa. Tapi tanpa ada sholat dan tanpa ada doa mungkin kamu nggak ada sampai di sini. Iya sih. Sampai di situ saya nangis, saya diminumin air, entah itu didoain apa, saya histeris, sakit mbak, bener-bener sakit badan. Ternyata ada yang ikut di belakang, ada yang katanya beliau ingin saya di situ. Karena tadi kamu udah dihalang-halangin. Karena dihalang-halangin, karena tujuan mereka untuk mengambil kamu. Iya. Gitu ya. Tapi kamu tetap punya iman dan berdoa. Alhamdulillah, dan masih ingat ya, masih ingat sama Allah, masih sholat, masih betul. doa, jadi masih terselamatkan. Ya, makanya buat yang punya pengalaman mistis di gunung, ingat satu hal, sholat adalah tiang agama. Ketika kalian tersesat atau kalian merasa sedih dan apapun, harusnya kalian lebih mendekatkan diri ke Allah. Alam adalah ciptaan Allah yang harus kita nikmati setelah kita mengimani diri kita sendiri dulu. Gimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara ibadah kita, dan bagaimana cara kita ingat selalu sama Allah. Karena sebesar apapun jin, ketika kita beryakinan ke Allah, jin itu akan kalah. Iya, memang betul. Makanya sekarang ya, kalau mau lagi naik ke Gunung Slamet, gak boleh egois, gak boleh pisah dari rombongan, kalau menurut saya sih. Keren nakutin segala macam, rasanya jadi satu ya. Betul. Dimana Sendirian mau hilang akhirnya selamat. Sampai mau dimasukin ke jurang otomatis kalau saya nggak berhenti. Kalau nggak berhenti, dan kalau kamu ngikutin yang tim rescue yang itu ya. Yang abal-abal. Tapi ternyata berarti itu bukan orang. Bukan, ternyata itu titik dulu dia meninggal di situ karena dia dulu nge-rescue, terus mungkin dia ikut hilang sendiri dan dia di situ. Meninggal di situ. Iya, meninggal di situ. Tapi jasadnya ketemu atau enggak? Ketemu. Tapi mungkin jin korinnya masih Jin di situ. Horin yang menyerupai dia berstay di situ, bertahan. Jadi mungkin maksudnya untuk minta kamu menemani dia kali ya. Mungkin ya, kita nggak tahu. Mungkin sih. dia yang menyamar jadi teman saya juga, saya nggak tahu. Tapi dia yang saya lihat dia tuh di situ. Maksudnya selama saya tersesat dia tuh kayak selalu di situ. Dan selalu saya murotolan terus di sana. Alhamdulillah HP saya aktif. Keren, amazing. Sumpah ya. Oke, sekian video dari kita. Jangan lupa untuk like, share, and comment video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga. Dan nantikan juga konten-konten aku untuk selanjutnya. Terima kasih.